Kemudian ada sunnah-sunnah ketika melaksanakan puasa. Yang pertama sunnah sahur. Sahur itu sunnah, sahur itu barokah. Jadi kita makan sahur itu menyebabkan barokah. Jangan sampai tidak sahur, meskipun hanya pisang, meskipun hanya kurma, meskipun hanya roti. Karena dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi bukan hanya pahala biasa orang makan sahur itu, dapat pahala yang istimewa. Karena sahur itu kan adanya ketika orang itu berpuasa, apalagi di bulan Ramadan. Tidak sama ibadah di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan, tidak sama. Sehingga nilai sahur itu juga luar biasa. Makanya ojo aras-arasen. Ya. Jangan pernah aras-arasen melakukan sahur, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah takjil, maknanya segera berbuka. Segera membatalkan puasanya dengan berbuka. Lah itu sunnahnya. Nah, berbuka itu sedikit ya boleh, banyak ya boleh. Langsung mangan. Di Medina, Mekah kan langsung mangan ya wis iku, roti, mbek kurma, zam-zam, suka mangan wis. Marono sampai tarawih di situ. Nah, di sini kan sing diarani takjil lek wong Indonesia biasanya mangan titik kolak, maro kait man sego. Nah, ini beda. Yang jelas pengertian takjil itu ya segera berbuka, ya, segera membatalkan puasanya dengan makan sesuatu, disunahkan makan kurma. Meskipun kita berada di Indonesia, kurma itu tidak sulit, makanya usahakan ketika Ramadan itu tersedia kurma. Sadurunge mangan sego, mangan kurma dhisik siji masih gak seneng, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga berbuka dengan kurma, membaca doa. Banyak berdoa. Ada dua hadis. Yang pertama, ya Rasulullah pernah mengatakan bahwa doanya orang yang puasa itu mustajabah. As-shaim hatta yuftir. Jadi orang puasa sampai berbuka itu mustajabah. Tapi ada hadis yang lain, as-shaim khina yuftir. Jadi gak muni hatta muni khina. Jadi orang yang puasa ketika berbuka, kuwi ndonga iku mari asar ndonga. Wah, itu mustajabah. Jadi hadis yang satu mengatakan as-shaim hatta yuftir, orang yang puasa sampai berbuka, sehingga mulai poso, mulai habis subuh sampai maghrib mustajabah doanya. Tapi kalau as-shaim hina yuftir, ya kate buka iku dongane sing mandi. Ya, tapi yang jelas sunnahnya adalah memperbanyak doa. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, melambatkan bersahur. Pertama mang sahur. Sing nomor 5, sahure wis parak kate subuh kurang 10 menit ket mangan. Misalnya mangane 5 menit, itu lebih sunnah. Sahur jam 3 itu sunnah, tapi didekatkan, misalnya imsaknya jam 4 kurang 10 baru sahur, itu lebih sunnah lagi. Tambah mepet, tambah sunnah. Melambatkan sahur. Jadi waktu sunnahnya itu sudah ba'dan nisfil lail. Pokoknya wis dhuwure jam 12 sunnah. Lek sampean sahur marisa ya durung oleh sunnah. Ya sunah itu sahur ngono ae. Gak termasuk ndak dapat keutamaan. Tapi lek semakin akhir semakin disunahkan. Ya. Kemudian sunnahnya puasa lagi banyak membaca Al-Qur'anul Karim atau tadarrusul Quran, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan puasa itu senantiasa tadarrus Al-Quran dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang membacakan, Rasulullah yang menyimak dan mendengarkan. Itu tiap hari Rasulullah tadarrus dengan malaikat Jibril. Maka karena itu merupakan sunnah Rasulullah, maka kita tadarrus. Makanya kalau tadarrusul Quran jangan balapan khatam, harus satu baca, satu mendengarkan, sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril. Jadi lek maca dhewe kurang utama, sing utama itu gantian membaca. Itu koyok Nabi karo malaikat Jibril. Jadi banyak baca Quran. Juga membaca kalimat-kalimat thayyibah yang lain, zikir, istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, itu disunahkan ketika bulan Ramadan itu. Kemudian yang ketujuh, disunahkan memperbanyak sedekah
khususnya takjil. Barang siapa yang memberikan takjil kepada orang lain, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa itu sendiri. Dadi ngekek takjil iku padha oleh ganjarane takjil 10, koyok-koyok ya poso 11 dino. Lek ngitung ganjaran seperti itu seakan-akan. Saking besarnya sedekah di bulan suci Ramadan, takjil ini. Nanti kita galakkan takjil bendino lek iso iku. Dina Jumat ya gak apa-apa, tiap hari lebih bagus. Berikutnya nomor 8, menjauhkan diri dari percakapan yang sia-sia, yang tidak ada manfaat baik untuk duniawi maupun ukhrawi. Gak kakean ngomong, gak kakean gedabrus, poso-poso lebih baik zikir. Lek gak iso zikir, bubuk, tidur. Kalau bisa bekerja ya bekerja, kalau bisa zikir, zikir, bisa baca Quran, jangan bubuk. Kok poso bubuk tok, temane bubuk iku ibadah. Ya tetep turu iku pakeme maksimal 8 jam. Ibadah 8 jam. Nyambut gawe nih 8 jam wis dibagi, jangan tidur lebih 8 jam karena alasan melaksanakan ibadah puasa. Itu enggak pas, enggak pas. Nomor 9, mandi jinabat lebih awal sebelum waktu subuh, sunnah juga. Meskipun boleh, katakanlah jenengan poso bengi kumpul ambek bojo, wis krungu adzan durung adus gedhe, ngono iku gak apa-apa, posone tetep sah. Misale gampangane aduse jam 5, ora apa-apa, posone pancet sah. Tapi sing apik sunnate sadurunge subuh wis adus. Mari kumpul wudu li sunnatil ghusl, mari ngono sadurunge subuh begitu tangi sadurunge sahur wis adus, sehingga masuk waktu puasa waktu subuh wis dalam keadaan gak junub, niku sunnah. Seandainya manjine jam 5 ya gak apa-apa, tapi ngono iku gak oleh sunnah. Itulah 9 sunnah-sunnah puasa.